Buat kalian pencinta film dengan setting pembunuhan atau detektif, pasti udah sering banget nih dengan statement kayak begini. You are under arrest. Came out my asshole. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights as they have been granted? Nah, itu tadi namanya Miranda Rights atau Miranda Warning. Tapi kalian tahu nggak sih sejarahnya Miranda Rights itu kayak gimana? Miranda Rights atau Miranda Warning adalah statement yang biasa diucapkan oleh para polisi di Amerika Serikat pada saat proses penangkapan seorang tersangka. Tujuannya adalah untuk mengingatkan hak konstitusi para tersangka yang diatur dalam amandemen ke-6 Undang-Undang Dasarnya Negara Republik Amerika Serikat. Asal mula pembacaan Miranda Rights diawali dari kasus Ernesto Miranda versus negara bagian Arizona tahun 1963. Ernesto Miranda ditangkap karena mencuri uang sebesar $8 dari pegawai bank di Arizona. Setelah 2 jam diinterogasi, Miranda akhirnya mengakui bahwa dia tidak hanya melakukan pencurian, tapi juga melakukan penculikan dan juga pemerkosaan. Pada saat ditangkap, Miranda tidak pernah diberitahu kalau dia harus dan diwajibkan untuk bicara ke polisi, memberikan keterangan, dan berhak untuk didampingi oleh lawyer. Miranda akhirnya mengajukan banding atas kasusnya tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dan long story short, Miranda dibebaskan dan keputusan tersebut menjadi landmark bahwa hak-hak tersangka pada saat penangkapan yang meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tetapi harus tetap dibacakan di hadapan tersangka. Miranda Rights dibagi 4 paragraf besar, yaitu you have to remain silent, anything you say can be used against you in the court of law, you have the right to have an attorney present, if you cannot afford an attorney, one will be appointed to you. Dalam hukum Indonesia, Miranda Rights sebenarnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, khususnya dalam pasal 54, 55, dan 56. Memberikan hak bagi seseorang dalam tahap pemeriksaan didampingi pengacara dan apabila tidak mampu menyewa pengacara bisa disediakan oleh negara. Tetapi khusus untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Lalu, gimana nasibnya Ernesto Miranda? Ernesto Miranda akhirnya kembali ditangkap karena kasus pemerkosaan dan penculikan dan menjalani hukuman selama 11 tahun di tahun 1972. Tahun 1976 di umur yang 34 tahun, Miranda mendapatkan pembebasan bersyarat. Naasnya, setelah dibebaskan, Miranda terlibat dalam sebuah perkelahian di sebuah bar dan menyebabkan dia terbunuh. Polisi sih menangkap tersangka pembunuhannya dan setelah dibacakan Miranda Rights-nya, tersangka tersebut memilih untuk diam dan karena kurangnya barang bukti, akhirnya dibebaskan. Nggak cuma di Amerika, Miranda Rights atau yang kira-kira similar juga digunakan di banyak negara di dunia. Kayak di Inggris dan hampir seluruh negara di Eropa, Middle East, bahkan negara tetangga kayak Malaysia. Di Indonesia sih meskipun hak-hak tersebut ditulis di dalam undang-undang, tetapi tidak dibacakan pada saat proses penangkapan. Kalau di Indonesia apa ya? Anda dikepung, Anda dikepung, Anda dikepung. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.